Pernah gak sih udah coba melakukan pencatatan persediaan, tapi masih suka aja ada selisih barangnya? Apalagi kalau pencatatannya manual. Belum lagi kalau kertas stoknya ada yang keselip atau hilang. Aduh, pusing banget pasti ya. Mungkin video ini cocok buat kamu. Halo teman-teman, nama saya Siska. Jadi, di video kali ini, saya mau jelasin gimana sih cara bikin catatan persediaan metode average di Excel secara sederhana dan pastinya bisa dicoba buat pemula. Untuk persiapan sheet pertama, yaitu sheet saldo awal, pertama kita bisa rename dulu nama sheetnya. Kita rename aja sheet saldo awal. Kemudian kita tulis nama PT-nya. Misalkan di sini nama PT-nya PT Lulus Bareng. Kemudian kita tulis periodenya. Untuk periodenya karena ini digunakan untuk berkelanjutan, maka di sini agar otomatis dan mudah untuk diubah, bisa kita tulis dengan cara seperti ini. Misalkan di sini 1 Januari 2021. Nanti di bagian periodenya tinggal kita pakai rumus date, lalu klik yang bagian tahun, bulat, tanggal, kurung tutup, enter. Ini kita ubah ke long date. Nah, untuk di bagian tabel persediaan awal, kita isi dengan data-data yang akan kita butuhkan. Contoh di sini kode barang, lalu nama barang, lalu jumlah stok awal, total. Misal di sini kode barangnya 001, 002, 003. Nama barangnya misal pensil, pulpen, ballpoint. Kemudian buku. Stok awalnya misal 10, 12, 8. Harganya 1000, 1500, kemudian 2000. Nanti totalnya tinggal kita otomatisasi dengan cara dipakai rumus seperti ini. Untuk data pertama sudah siap. Ini untuk mempermudah saya ubah jadi seperti ini. Kemudian ukurannya pas.
dan klik kanan juga, define name, kita di sini tulis list keterangan. Ini optional ya, bisa pakai nama yang lain. Cuma untuk mempermudah mengingatnya, kita beri nama di awalnya seperti itu. Kemudian untuk data yang akan digunakannya, di sini kita define name juga. Kemudian kita beri nama misal saldo awal. Setelah tabel pertama jadi, selanjutnya kita buat di sheet kedua, yaitu sheet transaksi. Di sini kita tulis seperti tadi, PT lulus barang. Di sini transaksi barang periodenya sama seperti ini. Data transaksi yang kita butuhkan itu datanya adalah tanggal terjadinya transaksi, kemudian keterangan keluar masuknya barang karena penjualan, pembelian, retur atau apa, lalu kemudian kode barang, kemudian nama barang, harga pembeliannya berapa, totalnya berapa. Kemudian untuk keluar kita cukup tulis keluar saja tanpa perlu diberi harga keluar dan total keluarnya, karena itu nanti untuk perhitungan HPP-nya kita akan rekap di sheet ketiga. Misalkan di sini tanggalnya akan kita isi secara manual untuk pertamanya, untuk mempermudah. Karena tadi kita sudah sempat buat tabel list keterangan, maka di sini untuk menampilkan list keterangannya kita bisa menggunakan data validation. Cara menggunakannya dengan klik bar data, kemudian klik data validation. Nah, di sini di bagian allow kita ganti menjadi list, kemudian kita klik F3. Nanti di sini akan muncul tabel-tabel yang telah kita define name. Lalu klik list keterangan tadi yang sudah kita namai. Oke. Maka di sini akan muncul seperti ini. Jadi ini dapat digunakan untuk mempermudah dalam input transaksi barangnya. Kemudian untuk kode barang sama seperti tadi, kita klik data validation. Kita klik list F3. Kode, oke. Nanti maka di sini akan muncul list barangnya. Dan pada bagian nama barang, di sini kita dapat menggunakan rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP digunakan untuk mengisi nama barang dengan merujuk pada sel yang ditunjuk, dan hasilnya itu kita merujuk pada tabel yang akan kita unjuk pada tabel array. Di sini tabel array yang digunakan adalah tabel saldo awal tadi. Misalkan kita belum mendefine name, maka di sini kita perlu membloknya secara manual. Namun karena sebelumnya kita sudah define name, jadi di sini akan langsung muncul nama tabel yang telah kita beri nama tadi. Atau misalkan otomatis kita cukup klik saldo saja, nanti juga akan muncul seperti ini. Kemudian kita lihat bagian yang dirujuk, karena di sini akan mengisi nama barang, maka kita lihat di sini tabel nama barang itu berada di kolom kedua dari tabel yang kita rujuk. Maka di sini kita klik 2. Lalu untuk menghindari error, kita ketik 0 atau true. Lalu kurung tutup,
kita enter. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Jika kode barangnya 110, maka nama barangnya otomatis terisi pensil, seperti itu. Nah, untuk menghindari kejadian tadi, hasil seperti tadi, yaitu dengan hasilnya error, maka di sini kita tambah rumus, yaitu rumus if error. Artinya, jika kode barangnya terisi, maka hasilnya akan menggunakan rumus VLOOKUP tadi, merujuk pada tabel array yang tadi kita gunakan. Namun jika kode barangnya kosong, maka agar tidak error, di sini kita tambah hasilnya dengan titik tanda petik 2 kali, seperti ini. Maka jika kode barangnya kosong, maka nama barangnya juga tidak akan terisi atau kosong. Dan untuk mempermudah, tanpa harus mengetik ulang formulanya, di sini kita cukup menarik ke bawah rumus yang telah digunakan. Jadi secara otomatis formulanya akan tercopy. Untuk data validation-nya juga cukup kita tarik ke bawah. Dan untuk keterangannya di data validation untuk keterangan juga cukup kita tarik ke bawah, maka secara otomatis akan tercopy seperti ini. Selanjutnya, sebagai bahan latihan juga di sini kita isi transaksi barangnya. Misal pada tanggal 1 Januari 2021 terdapat penjualan pensil sebanyak 3 buah. Lalu penjualan buku sebanyak misal 1 buah, seperti itu, di tanggal yang sama. Lalu pada tanggal 2 Januari misal di sini kita ternyata ada pembelian pensil sebanyak 10 buah. Harganya misal ada perubahan harga jadi 1.200. Ya, di sini kita cukup seperti ini aja, tarik ke bawah. Nah, nanti jadi hasilnya harga totalnya secara otomatis langsung terlihat. Lalu misal terdapat penjualan pensil juga, penjualan pensil sebanyak 5 buah. Lalu penjualan pulpen ballpoint sebanyak 3 buah di tanggal yang sama, seperti ini. Nah, nanti dari hasil transaksi ini, untuk menghasilkan rekap persediaannya, di sini kita dapat menggunakan bantuan dari pivot table. Caranya seperti ini. Caranya kita klik dari seluruh transaksi yang kita pakai, kita gunakan. Tab insert, kita klik pivot table. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu karena di sini akan kita gunakan persediaannya itu per item barang, maka di bagian kode barang ini kita masukkan ke dalam report filter.
masuknya kita masukkan dalam value, harga, total, keluar, kita masukkan ke dalam value semua. Namun di sini karena perhitungannya masih menggunakan count, default settingnya masih menggunakan count, maka di sini kita ubah dengan cara klik bagian value file setting, lalu klik sum. Bagian harga, karena harganya tidak akan kita sum di sini karena harganya nanti akan berdasarkan metode pencatatan average, maka di sini cukup kita klik mix-nya saja. Untuk total sudah sum dan keluarnya juga kita klik sum. Nah, seperti ini. Maka nanti akan secara terotomatis dari grand totalnya itu merupakan penjumlahan dari barang masuk, kemudian penjumlahan dari barang keluarnya juga, termasuk penjumlahan dari harga, total harga dari barang masuknya berapa, nilainya berapa. Misal di sini kita akan melihat persediaan dari pensil. Ya, untuk mempermudah, di sini kita bisa beri tambahan untuk mengetahui 110 ini kode barang dari barang apa sih. Di sini kita bisa pakai rumus VLOOKUP lagi. VLOOKUP B1 yaitu kode barangnya, lalu saldo awal, define name dari tabel yang tadi. 2, karena kolom nama barang berada di kolom kedua, 0, enter. Nah, nanti jadi di sini akan secara otomatis terlihat bahwa kode 110 itu merupakan kode dari pensil, dan yang di bawah ini merupakan persediaan dari pensil selama bulan Januari 2021. Nah, pada opening sebelumnya dan pada Excel sebelumnya yang telah saya buat, di sini terdapat kekurangan, yaitu penilaian persediaannya tidak dapat kita nilai secara langsung karena posisinya saldo akhir barang ini baru menilai transaksi persediaan selama 1 bulan dan belum memperhitungkan saldo awal dari stok tersebut. Maka di sini saya perlu menambahkan tabel baru. Dan setelah melakukan beberapa percobaan, saya menemukan ada langkah yang lebih efektif untuk mengatasi kelemahan ini dengan cara kita menambahkan tabel tersendiri di samping pivot table langsung. Jadi caranya seperti ini. Gambaran dari inventory stok yang sebenarnya kan seperti ini. Masuknya berapa, keluarnya berapa, sisanya berapa. Jadi kita dapat menemukan HPP dari barang tersebut. Harga penilaian catatan harga persediaannya dari barang tersebut berapa, dan beserta nilai persediaan akhirnya berapa. Nah, untuk mempermudah dan mempersingkat dan agar lebih efektif, maka di sini bisa kita tambahkan tabel tambahan langsung di samping pivot table. Seperti ini. Lalu untuk mempermudah, karena di sini belum termasuk saldo awal, maka nilai saldo awal yang ada di sini bisa kita tambahkan ke dalam transaksi langsung. Seperti ini.
Dengan keterangannya kita beri keterangan tambahan yaitu saldo awal. Lalu kita edit di bagian tabel yang sudah kita beri nama tadi. Keterangannya kita edit jadi seperti ini. Nah, lalu oke. Maka nanti di list keterangan akan secara otomatis muncul saldo awal seperti itu. Lalu kita masukkan saldo awal dari barangnya berapa. Seperti ini. Lalu rumusnya juga tinggal kita copy dari yang paling bawah agar secara otomatis muncul. Dan untuk harganya, stok awal, harga, dan total cukup kita copy dari sheet saldo awal. Nah, seperti ini. Untuk tanggalnya berarti karena ini saldo awal bulan, jadi kita beri tanggal 1 Januari 2021. Nanti di bagian pivot table kita klik option lalu refresh, maka di sini akan secara otomatis muncul saldo awalnya berapa. Nah, nanti tinggal kita buat rumusnya di sini. Berarti untuk awal maka di sini cukup kita copy saja seperti ini. Lalu untuk harga dari pada saat keluar, kita gunakan rumus pencatatan persediaan metode average, yaitu dengan menjumlahkan sisa barang ditambah pada saat masuk jika ada masuk. Di sini karena jika kita klik maka akan munculnya seperti ini panjang, maka dapat kita sederhanakan dengan cukup mengetik selnya yaitu E5 agar pada saat dihitung juga tidak berubah seperti ini. Lalu dibagi sisa dari keseluruhan total sisa barang pada saat itu. Berarti di sini C5. Seperti ini. Lalu totalnya cukup kita kalikan antara total masuk dengan harganya. Sederhana. Untuk ini kita tuliskan rumusnya secara manual, yaitu dengan menghitung dari sisa sebelumnya ditambah jika ada barang masuk yaitu di C5 dikurangi jika ada barang keluar yaitu di F5. Nanti tinggal kita seret ke bawah. Misalkan sampai batas ini 10 pada row 10. Lalu bagian harganya, karena harganya ini merujuk pada metode pencatatan persediaan average. Misalkan kita cukup klik seperti ini juga boleh, atau misalkan untuk mempermudah pada saat akan diseret ke bawah,
Kita ketik rumusnya lagi. Masuk C5 bagi sisa barang terakhir, total sisa barang terakhir ada berapa? Sorry, ini berarti bukan C5 tapi E5 seperti ini. Ke bawahnya tinggal kita scroll, tinggal kita tarik, seperti ini. Mengapa di sini harganya menjadi 1.166,667? Karena didapat dari sisa dari total akhir yaitu 2.000 ditambah 12.000 jadi 14.000 dibagi dari total barang terakhir yaitu 12. Maka hasilnya 1.166,667 rupiah. Jadi di sini tanpa kita buat tabel baru seperti sebelumnya, seperti ini, kita bisa langsung tahu nilai harga persediaan barangnya saat itu. Setelah selesai, misalkan di sini kita ubah dari tadi pensil ke ballpoint. Nah, nanti secara otomatis akan langsung datanya terubah dan kita bisa tahu nih kalau persediaan dari ballpoint itu tinggal 9 buah dan harganya seharga pokoknya 1.500 dan total aktiva kita 13.500. Dan misal kita ubah ke buku, jadi kita juga tahu nih kalau buku kita itu tinggal 7 buah, harganya 2.000 dan total aktiva kita yang miliki atas buku itu 14.000, seperti itu. Dan untuk mempermudah berapa jumlah barang yang masuk dan berapa jumlah yang keluar, di sini kita bisa menambahkan rumus sum. Lalu tinggal kita geser ke samping seperti ini. Bagian ini tidak diperlukan. Jadi kita bisa langsung tahu kalau selama 1 bulan itu, transaksi 1 bulan yang telah kita input, ada 8 buah buku yang masuk. Kemudian ada sejumlah 1 buah buku yang keluar, seperti itu. Dan nilai akhirnya adalah sejumlah ini. Nah, buat teman-teman yang mau ngasih masukan, boleh banget nih komen di bawah. Dan yang masih mau belajar bareng lebih lanjut, boleh banget juga komen di bawah. Sekian dan terima kasih. Makasih udah nonton. Semoga kedepannya kita bisa sharing lebih banyak lagi ya. Sampai jumpa lagi.